Manchester City dekati Kaoru Mitoma. Kane nyekor 4 gol sekaligus di laga kontra Shakhtar Donetsk. Here we go. Gonçalo Ramos ke PSG. Luis Enrique tak sudi mainkan Mbappe di Ligue 1. Bega tak masuk skuad Ipswich Town. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Setelah melalui drama panjang, akhirnya Arsenal yang keluar sebagai juara Community Shield. Pasukan Mikel Arteta mengalahkan sang juara Liga Inggris musim lalu, Manchester City. Meski begitu, Pep Guardiola tetap sombong menyikapi kekalahan tersebut. Dilansir Mirror, ketika ditanya bagaimana perasaannya setelah kalah dari Arsenal, Pep tetap menjawab dengan tenang. Ia mengakui kalau timnya kalah di Community Shield dalam 3 tahun berturut-turut. Tapi ia yakin timnya masih jadi yang terbaik di Liga Inggris. Meski kalah, ia berkelakar kalau pada akhirnya yang akan juara Liga adalah Manchester City. Kepergian Riyad Mahrez ke Arab Saudi jadi salah satu masalah Manchester City musim depan. Maka dari itu, manajemen klub tengah berusaha mencari pengganti yang sepadan di musim panas kali ini. Dilansir Goal, nama Kaoru Mitoma jadi pemuncak daftar pencarian Manchester City untuk mengisi sektor sayap. Bahkan Pep Guardiola begitu mengagumi sang pemain. Namun, Brighton dikabarkan enggan kehilangan pemain penting lagi setelah kepergian Alexis Mac Allister dan Robert Sanchez. Belum ada kesepakatan apapun, tapi negosiasi masih berjalan. Manchester United kembali menelan hasil kurang memuaskan di pertandingan pramusim. Setelah kalah 3 kali beruntun dan sempat menang melawan RC Lens di Old Trafford, United masih berhasil menahan imbang 1-1 Athletic Bilbao. Facundo Pellistri mencetak gol penyama kedudukan di menit akhir untuk menyelamatkan muka United di Stadion Afifa. Hasil imbang ini membuat United mengakhiri pramusim dengan 4 kemenangan, 3 kekalahan, dan 1 hasil imbang dari 8 pertandingan. Menurut Fabrizio Romano, Manchester United mengkonfirmasi kalau di musim panas ini akan lepas beberapa pemainnya. Salah satu yang sudah 100% akan hengkang adalah sang gelandang Fred. Ada beberapa klub dari Arab Saudi dan Inggris yang meminati gelandang asal Brazil tersebut. Namun belum ada yang mendekati bandrol Fred yang berada di kisaran 12 juta euro atau setara 200 miliar rupiah. Di tengah rumor kepergiannya, Harry Kane tetap profesional dengan tampil mengesankan bersama Tottenham Hotspur di laga pramusim. Dilansir ESPN, Spurs yang melakoni laga uji coba melawan Shakhtar Donetsk menurunkan Kane sejak menit awal. Ia bahkan ditunjuk sebagai kapten tim di laga tersebut. Mendapat kepercayaan dari Ange Postecoglou, Kane pun tampil apik. Ia memborong 4 gol sekaligus di pertandingan yang berakhir dengan skor 5-1. Gonçalo Ramos dikabarkan sudah sepakat untuk bergabung dengan raksasa Ligue 1 PSG. Menurut cuitan Fabrizio Romano, kedua klub sudah mencapai kata sepakat untuk transfer pemain asal Portugal tersebut. PSG dikabarkan hanya akan menandatangani kesepakatan pinjaman dengan wajib membeli di tahun 2024 senilai 80 juta euro atau setara 1,3 triliun rupiah karena masalah financial fair play. Didatangkannya Ramos tak lepas dari isu Kylian Mbappe yang ingin hengkang musim depan. Arab Saudi belum puas menggembosi skuad Liverpool musim panas ini. Setelah mendapatkan Jordan Henderson, Roberto Firmino, dan Fabinho, kini mereka mencoba untuk mendatangkan Mohamed Salah. Dilansir Metro, Al-Ittihad telah menawarkan 60 juta pound atau setara 1,1 triliun rupiah kepada The Reds untuk memboyong Salah. Nantinya pemain asal Mesir itu akan diberikan kontrak senilai 155 juta pound atau setara hampir 3 triliun rupiah dalam kontrak berdurasi 2 tahun. Selain Al-Ittihad, Al-Hilal juga terus berburu pemain-pemain top dari kompetisi top di Eropa. Kali ini mereka mendekati pemain Atletico Madrid Joao Felix. Dilansir Football Espanya, Al-Hilal datang dengan kesepakatan pinjaman. Pihak Atletico yang sudah tak menginginkan sang pemain pun berniat untuk menerima tawaran tersebut. Atletico berniat memasukkan klausul pembelian di akhir musim dan rincian kontraknya. Kabar menyedihkan datang dari anak pelatih Atletico Madrid Diego Simeone. Dilansir Football Espanya, salah satu anaknya bernama Giuliano Simeone mengalami cedera patah kaki saat mengikuti tur pramusim di Alaves. Sang pemain berkembang pesat di tim cadangan Atletico, tapi karena usianya yang masih muda, klub hanya mengikat Simeone dengan kontrak jangka panjang dan meminjamkannya ke Alaves. Naasnya sang pemain justru mengalami patah kaki dan harus absen di musim 2023-24.
Di tengah saga transfer Kylian Mbappe yang semakin rumit, pelatih PSG Luis Enrique mengeluarkan pernyataan yang terbilang berani. Dilansir Football Espanya, Enrique berniat memulai musim tanpa Mbappe. Sang pemain sendiri sudah absen sejak PSG melakoni tur pramusim ke Jepang dan Korea Selatan. Enrique masih mau bekerja sama dengan sang pemain, tapi situasi ini tidak memungkinkannya untuk memainkan Mbappe di pekan-pekan awal Ligue 1. Pemain kesayangan Jose Mourinho, Nemanja Matic, dikabarkan akan segera berpisah dengan AS Roma musim panas ini. Dilansir Football Italia, Roma berniat untuk menerima tawaran dari salah satu klub Prancis, Stade Rennais, untuk mendatangkan Matic. Sang pemain juga tampaknya tak keberatan dengan transfer ini. Ia bahkan rela mengurangi gajinya agar bisa pindah ke Rennais musim panas ini. Meski Federico Chiesa tampil sangat baik di tur pramusim, Juventus belum menunjukkan gelagat untuk memperpanjang kontrak sang pemain. Dilansir Football Italia, kontrak Chiesa akan berakhir dalam kurun waktu 2 tahun ke depan. Tapi Juve tampaknya tak berani untuk memperpanjang kontraknya. Kabarnya, La Spezia Signora terbuka untuk menjual sang pemain. Klub siap mendengarkan tawaran yang datang untuk Chiesa musim panas ini. Melihat banyaknya klub Arab Saudi yang menginginkan Victor Osimhen, Napoli mulai panik. Mereka takut uang melimpah dari Arab Saudi bisa menggoda salah satu pemain paling pentingnya itu. Dilansir Football Italia, Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis berniat untuk memasukkan 2 klausul pelepasan yang berbeda dalam kontrak baru Osimhen. Salah satu untuk klub-klub Eropa dan satunya lagi untuk klub Arab Saudi. Angka untuk klub Arab Saudi tentu saja akan jauh lebih besar dari klausul klub Eropa. Divisi Championship sudah bergulir dan klub yang kini dibela oleh Elkan Bagot, yakni Ipswich Town, meraih kemenangan perdana kalau bertandang ke markas Sunderland. Tapi ternyata Elkan Bagot tak masuk skuad Ipswich. Dilansir Goal, namanya bahkan tak ada di daftar pemain cadangan. Kieran McKenna selaku pelatih mengatakan kalau mereka yang masuk ke dalam daftar pemain di liga berdasarkan kebutuhan, karena bench hanya bisa diisi 9 pemain. Meski begitu, ia tak menutup kemungkinan untuk memasukkan nama Elkan Bagot apabila sang pemain tampil apik di Piala Liga. Polemik pemilihan Jakarta International Stadium menjadi salah satu venue Piala Dunia U17 2023 membuat legenda Timnas Indonesia Bambang Pamungkas buka suara. Dilansir Suara, BP menyampaikan sindiran terkait stadion tersebut. Ia mengkritik dengan menyebut daripada berpolemik, CIS ganti nama saja. Mungkin kita perlu mengubah nama Jakarta International Stadium menjadi Jakarta Independent Stadium, kata Bambang. Menurutnya, nama baru itu perlu diterapkan agar memerdekakan Stadion JIS dari segala unsur yang menimbulkan perpecahan. Menurut laporan Goal, West Ham telah memulai diskusi dengan Manchester United mengenai potensi perekrutan gelandang Scott McTominay. Klub London itu berusaha untuk memperkuat lini tengah menyusul kepergian Declan Rice ke Arsenal. Namun negosiasi bisa menemui ganjalan lantaran Setan Merah menuntut tebusan sekitar 40 juta pounds untuk McTominay. Jumlah yang saat ini dianggap terlalu mahal oleh The Hammers. Klub Liga Pro Saudi Al Hilal belum menyerah demi mendapatkan Victor Osimhen. Mereka coba merayu sang striker lagi. Dikutip Football Italia, Al Hilal dilaporkan sekarang menawarkan gaji lebih dari 1 juta euro atau 16,7 miliar rupiah per minggu kepada Victor Osimhen. Meski demikian, Osimhen tetap berniat menandatangani kontrak baru di Napoli. Berusia 24 tahun, Osimhen belum punya keinginan pindah ke Liga Pro Saudi pada tahap karirnya. Salah seorang sahabat Lionel Messi, Sergio Aguero, membuat pernyataan besar tentang mengapa Messi memilih untuk bergabung dengan Miami daripada memulai kembali persaingan Messi versus Ronaldo di Arab Saudi. Aguero mengatakan keputusan Messi untuk bergabung dengan Inter Miami didorong oleh kekhawatiran akan kesejahteraan keluarganya. Messi dan Ronaldo, kata Aguero, mungkin mencari perubahan kecepatan dan jeda dari intensitas sepak bola tingkat atas yang mendorong mereka untuk mencari opsi baru di segmen yang berbeda. Rasmus Højlund telah menjadi pemain Manchester United. Erik ten Hag memberikan sinyal bahwa pemain asal Denmark tersebut bakal menjadi pilihan utama sebagai ujung tombak. Kedatangan pemain berusia 20 tahun itu seperti menuntaskan masalah The Red Devils di lini depan. Belakangan MU memang kehilangan pemain nomor 9. Dia striker sejati, sangat bertujuan mengarah ke target, bagus dalam menekan dan fisik. Kiper Real Madrid Thibaut Courtois bicara mengenai siapa yang pantas jadi pengganti Karim Benzema. Thibaut Courtois memberikan pujian terhadap rekrutan baru Real Madrid, Joselu.
Kiper Real Madrid itu merasa Joselu akan menjadi sosok penting bagi Los Blancos pada musim 2023-2024. Joselu merupakan striker yang dipinjam dari Espanyol yang diharapkan mampu menjadi opsi lini depan Los Blancos yang tinggal oleh Karim Benzema. Kapten Napoli Giovanni Di Lorenzo telah resmi memperpanjang kontraknya dengan juara Italia itu hingga Juni 2028. Bek kanan itu merayakan ulang tahunnya yang ke-30 kemarin dan mendapatkan penghargaan dengan menandatangani kontrak baru. Ini secara efektif akan memungkinkan dia untuk melihat sisa karir bermainnya di Estadio Diego Armando Maradona, terutama juga dilaporkan ada juga opsi untuk diperpanjang hingga 2029. Pemain baru Juventus Timothy Weah kembali memuji Manuel Locatelli. Dia menyebut Locatelli seperti Andrea Pirlo. Locatelli memiliki kaki yang luar biasa. Kemampuannya untuk memilih operan membuat saya senang karena saya suka berdialog dengan rekan satu tim dan berpartisipasi dalam pergerakan, kata Weah kepada La Gazzetta dello Sport. Weah sebelumnya juga sudah memuji kualitas Locatelli. Dia merasa bakal banyak dimanjakan dengan umpan-umpan Locatelli. Bayern Munchen diisukan berencana datangkan pemain baru terakhir di musim panas ini, yakni bintang Real Madrid Aurelien Tchouameni. Bintang internasional Perancis itu sebelumnya telah meredam rumor bahwa dia telah meminta hengkang dari Bernabeu jika kedatangan Bellingham selanjutnya akan mengurangi perannya di tim inti. Dilansir Football Espana, Bayern Munchen tengah memantau situasi Tchouameni dengan ketertarikannya terhadap pemain itu, meskipun aksinya juga dibayangi Manchester United. Seperti dilansir Gianluca di Marazio.com, Inter Milan telah mengontrak Hugo Gomez dari Real Madrid. Dia tiba secara permanen dan akan bergabung dengan tim Primavera. Gomez adalah seorang striker dan dia baru berusia 16 tahun. Dia telah berada di Real Madrid sejak 2014, tetapi tampaknya telah memutuskan untuk mengakhiri perjalanannya di ibu kota Spanyol dan pergi ke Inter Milan sebagai gantinya. Crystal Palace telah mengontrak pemain depan Brazil Matheus Franca dari Flamengo dengan kontrak 5 tahun. Kesepakatan itu dilaporkan bernilai sekitar 26 juta pounds dengan rincian 17 juta pounds plus 9 juta pounds sebagai tambahan. Pemain berusia 19 tahun itu adalah pemain internasional Brazil U20 dan telah mencetak 9 gol dalam 27 pertandingan tim utama sejak melakukan debutnya di Flamengo pada Desember 2021. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!